Saya berpikir kalau saya mau dipanggil Tuhan pun ya silakan aja. Kenapa saya yang jaga hidup dari saya kecil sampai saya remaja, sampai saya dewasa, kok saya nggak lihat apa yang saya doakan? Menurut saya dalam hidup saya adalah Melita adalah sebuah history maker. Anak muda melayani Tuhan itu keren loh. Setelah saya lulusin sekolah kelas 2 SMA, nilai saya lulus, nilai saya aman, absensi saya tidak aman. Alfa saya 45 hari dalam satu semester. Dalam 6 bulan saya absensi 45 hari alfa. Dan akhirnya saya nggak lulus. Itu belum selesai. Papa saya ternyata jatuh dan papa saya sakit. Papa saya mengalami stroke. Lumpuh separuh, mati semua, nggak bisa gerak. Tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak. Mulutnya nggak bisa bicara bagian sebelah kanan. Kami tinggal numpang di rumah tante saya. Kami tinggal di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Kami tidur di kursi dan di sofa. Kami nggak bisa punya uang untuk bayar seorang perawat untuk papa saya. Saya bersihin semuanya. Saya ngelakuin itu, bertanggung jawab dengan itu, tetap cari uang, tetap jaga hidup, tetap pelayanan. Kalau dipikir-pikir kan ini nggak mudah ya Kak Glenn. Tetap pelayanan tapi banyak banget nih juga hal-hal yang Kak Glenn rasakan dari orang tua yang hampir berpisah. Dan juga Kak Glenn harus mengurusi papa juga saat itu. Pergejolakan apa yang ada di dalam pikiran Kak Glenn saat itu? Saya nggak punya cita-cita lagi. Saya nggak tahu hari depan akan seperti apa. Yang saya pikirin cuma hari ini dan besok. Saya nggak bisa berpikir jauh, tapi selama saya masih hidup, saya lakuin hari ini. Besok saya masih hidup, saya lakuin hari ini. Jadi pada waktu itu kalau ditanya berat atau enggak, berat banget. Tapi saya nggak punya impian apa-apa, jadi saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya berpikir kalau saya mau dipanggil Tuhan pun ya silakan aja. Kenapa saya yang jaga hidup dari saya kecil sampai saya remaja, sampai saya dewasa, kok saya nggak lihat apa yang saya doakan? Saat kita lihat banyak orang yang kesaksian hidupnya dipulihkan, namun hidup kita belum dipulihkan. Kita lihat hidup orang, teman saya kok bandel-bandel, nakal-nakal, kok utuh ya keluarganya. Kok teman saya ngelakuin hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kok dia berhasil ya hidupnya. Papa saya itu berpulang di hari Minggu saat saya lagi pelayanan. Saat saya lihat kondisi papa saya ke dalam, papa saya udah koma, papa saya udah gak sadar. Papa saya udah masuk selang kanan, selang kiri, di mulut, di hidung, dan lain sebagainya. Dan akhirnya keluarga saya datang dan di situ kami mengalami pemulihan. Kami semua nangis sekeluarga dan kami bersatu dalam doa. Pada waktu itu saya juga gak tahu apa yang mau Tuhan buat. Namun saya percaya kalau ada hari itu seizinnya Tuhan. Dan ternyata setelah masa proses itu, saya sadar betul bahwa itu adalah jalan Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik. Karena setelah itu hubungan kami antara keluarga kami semakin hari semakin membaik. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil secara pelan. Tuhan kasih banyak sekali, banyak hal, banyak proses yang indah, banyak kesaksian yang indah. Boleh diceritain gak sih Kak Glenn dalam pelayanan? Bagaimana rencana Tuhan Yesus yang Kak Glenn yakini terjadi dalam pelayanan Kak Glenn? Sampai Kak Glenn bisa meraih impian Kak Glenn juga akhirnya menjadi seorang pendeta. Itu bagaimana? Waktu saya melayani di gereja, saya itu melayani sebagai choir namanya. Jadi choir itu kami dalam sebuah ibadah bisa sampai 50 orang, 80 orang. Kami gak kelihatan. Tapi saya suka cita banget saat jalaninnya. Suatu ketika di sebuah malam hari Sabtu, saya ditelepon sama pengurus gereja untuk menggantikan seorang WL yang izin mendadak. Saat itu saya gak bisa nyanyi. Saya gak punya pengalaman untuk memimpin ibadah. Dan saya gak pernah mau audisi. Karena kalau saya audisi vokal, saya pasti gagal. Karena saya gak percaya diri orangnya. Namun Tuhan bawa saya ke titik itu. Sampai akhirnya saya jadi seorang worship leader yang bukan karena talenta melayani, namun karena punya hati dan diperlengkapi Tuhan untuk melayani. Saya lakuin yang terbaik yang bisa saya lakuin. Apa itu? Datang tepat waktu. Gak pernah izin sekalipun pelayanan. Gak pernah buat masalah di pelayanan. Sebisa mungkin untuk hidup berdamai dengan orang sekitar. Dan akhirnya suatu ketika saya ditawarin sama seorang pemimpin gereja, seorang mentor saya untuk beasiswa. Saya mulai kuliah di tahun 2018 dan akhirnya saya lulus di tahun 2022. Saya cuma pengen melayani Tuhan dan diperlengkapi sebagai orang yang bisa membaca dan menjelaskan firman Tuhan dengan cara yang benar. Dan akhirnya rencana Tuhan ada dan akhirnya saya dipercaya jadi seorang pembicara, seorang pendeta di gereja kami. Bagaimana Kak Glenn melihat pekerjaan Tuhan untuk Kak Glenn bisa wujudkan impian Kak Glenn menjadi seorang pendeta yang mungkin dari kecil hanya sekedar bicara, tapi ternyata dari bicara itu ada kuasa. Saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapannya.
Saya percaya setiap yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pada waktu itu saya nggak tahu kenapa saya bertahan dalam kondisi itu. Saya nggak tahu kekuatan dari mana saya bisa bertahan di kondisi itu. Namun saya percaya yang saya laluin di masa SMP saya, SMA saya, dan kuliah saya untuk Glenn Immanuel ada hari ini. Sering berjalannya waktu pas papa saya dipanggil Tuhan, saya nggak tahu apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya. Namun setelah belasan tahun setelah itu, baru saya menyadari, bertahun-tahun setelah itu saya baru menyadari, ternyata saya dipilih Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk ngelewatin proses tersebut, supaya saya bisa bersaksi hari ini. Saya percaya bukan hanya saya yang paling menderita dalam hidup ini. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya harus ngalamin ekonomi yang berantakan, saya harus ngalami keluarga yang berantakan juga, masa muda yang berantakan juga, supaya saya bisa bersaksi sama orang-orang yang sedang hadapin hari-hari ini. Kak Glenn juga mungkin rancangan Tuhan, Kak Glenn dipertemukan dengan Kak Melita juga. Hal-hal baik apa juga mungkin yang Kak Glenn dapetin dari Kak Melita, dari semua perjalanan Kak Glenn ini, Kak Glenn dapetin? Melita itu seorang sosok pribadi yang menginspirasi banyak orang. Salah satunya juga menginspirasi saya sangat amat. Melita adalah seorang anak muda yang jaga hidup dan kelakuannya. Dia cinta sama Tuhannya, dia hormat sama orang tuanya, dia baik sama teman-temannya, sangat amat baik. Dan saat saya kenal dan dekat sama Melita, saya terkagum sama cara hidup dan cara pandang dia. Meskipun usianya jauh di bawah saya, namun kami punya pemahaman tentang Tuhan, norma-norma yang kami pegang di dalam Tuhan sama nilainya. Dan kita sama-sama tahu kesetiaannya dalam melayani Tuhan luar biasa. Bahkan sampai masa hidupnya kembali ke Tuhan, dia tetap dengan setia melayani, dan sampai nafas terakhirnya pun dia masih jadi berkat. Bahkan kita bersyukur sampai hari ini setelah waktu yang lumayan telah kita tahu Melita gak bersama-sama dengan kita, namun kesaksian Melita masih hidup sampai hari ini. Dan apa yang Melita taruh di dalam Tuhan masih jadi berkat sampai hari ini. Kalau kita bicara juga rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup Kak Glenn, juga bersama Melita, karena kita tahu Kak Glenn sama Kak Melita melayani bareng, worship bareng. Apa sih yang Kak Glenn, menurut Kak Glenn yang bisa anak muda, contoh dari Kak Melita mungkin? Melita adalah seorang muda yang dari kecil cita-citanya hanya untuk melayani Tuhan. Lucu banget. Dan dia menjalani apa yang dia imani. Kita tahu ya, hari-hari ini pergaulan anak-anak muda sulit untuk dimenangkan ya. Namun dia bisa dengan sangat amat menjalani itu dengan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itulah hukum yang pertama kata Tuhan. Yang kedua apa? Sesamamu. Melita tuh hormat banget sama orang tuanya, dengar-dengaran banget sama orang tuanya, nggak ngelawan orang tuanya. Dan dia menghidupi apa yang dia imani, dia menghidupi pelayanannya. Makanya pelayanannya berdampak sangat amat luar biasa. Menurut saya dalam hidup saya adalah Melita adalah sebuah history maker. Melita adalah seorang yang menjadi pionir, di mana orang yang anak muda melayani Tuhan itu keren loh. Bukan hanya orang yang hebat di dunia aja yang keren, namun orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan di usia mudanya, mereka keren loh. Dari semua yang Kak Glenn rasakan, rancangan Tuhan dalam hidup Kak Glenn, bagaimana Kak Glenn bisa melihat Tuhan membawa Kak Glenn sampai saat ini menjadi alatnya Tuhan dengan jalan yang mungkin gak mudah? Saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Setiap orang yang punya harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan saya tahu, saya gak perlu harus tahu rencana Tuhan, namun saya harus percaya sama rencana Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan gak bisa berlaku jahat kok sama saya. Apa yang Tuhan izinkan hari-hari lalu bukan karena Tuhan jahat, namun karena Tuhan sangat amat mengasihi saya. Tuhan yang sama dulu tolong saya, akan Tuhan yang sama juga akan tolong saya di masa yang akan datang. Dan bagaimana Kak Glenn selalu menganggap bahwa Tuhan Yesus itu baik setelah semua hal yang Kak Glenn alami? Ada satu yang tidak terbantahkan, yaitu pengalaman pribadi. Saat kita sudah mengalami Tuhan, kita akan tahu karakternya Tuhan. Jadi itu yang membuat saya paham ya, bagaimana cara kita bisa menerima janji Allah. Kenali caranya Allah mengasihi, caranya Allah berpikir, caranya Allah bertindak. Kalau kita ngerti itu, kita akan tahu konsep berkat, kita akan tahu konsep pengampunan, kita akan tahu konsep kasih. Di dalam mungkin kondisi-kondisi Kak Glenn yang ups and down
Kak Glenn, dan juga mungkin hal-hal yang gak mudah. Apa sih ayat firman Tuhan yang menguatkan Kak Glenn untuk Kak Glenn bisa bangkit, bisa selalu tetap memiliki pengharapan luar biasa? Rancangan dalam Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan masa depan di dalam Tuhan penuh dengan harapan. Itu yang selalu saya imani, yang saya selalu pegang sampai hari ini ya. Ada banyak hal yang Tuhan kasih dalam hidup saya, yang saya gak pernah lihat sebelumnya, yang gak pernah saya dengar sebelumnya, yang gak pernah timbul dalam hati saya, namun itu yang ternyata Tuhan kasih buat saya. Seorang anak muda yang gagal sekolah di SMP, seorang anak yang gagal sekolah di SMA, seorang anak yang kuliahnya teologi kependetaan, saya juga diberkati dalam pekerjaan saya juga diberkati dalam karir saya diberkati dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya. Dan akhirnya saat saya lihat ke belakang, pengalaman yang saya laluin itu worth it untuk sejalanin hari ini. Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup Kak Glenn itu seperti apa, Kak? Yang mungkin banyak orang mungkin yang Kak Glenn gak bisa cerita, tapi hanya kepada dia yang Kak Glenn bisa menaruh semua harapan, semua pergumulan yang Kak Glenn merasakan. Tidak ada satu kata pun yang dapat mendeskripsikan kesempurnaannya Tuhan. Tuhan saya gak pernah gagal. Dan pengalaman saya sama Tuhan yang membuat saya jatuh cinta terus sampai hari ini. Kalau saya mau lihat kondisi saya, kita sama-sama tahu kita punya masalahnya masing-masing. Sampai hari ini gak ada orang yang tanpa masalah. Namun kalau kita tahu siapa yang ada di samping kita, siapa yang berjalan di depan kita, ada kekuatan jelas banget. Karena saya percaya visi dari Tuhan selalu clear, penyertaan dari Tuhan tuh selalu nyata. Dan gak ada kata yang mendeskripsikan tentang kesempurnaan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu memang sempurna banget. Pesan dari Kak Glenn mungkin untuk juga supaya anak muda tetap setia bersama Tuhan Yesus dan mengabarkan kabar baik juga. Jadi memang tantangan hari-hari ini anak-anak muda cukup berat, sangat berat. Dimana kabar buruk, kabar yang gak enak, kabar yang gak sedap didengar, gampang banget untuk diakses. Melalui sosial media, melalui platform digital dan lain-lain sebagainya. Membuat anak-anak muda mengalami hal yang lebih berat. Dan tantangan mereka hari-hari ini mereka adalah sulit untuk didengar. Jadi apa yang harus saya bicarakan adalah kepada anak-anak muda. Anak-anak muda harus menemukan sebuah wadah komunitas di mana dia bisa didengar, dia bisa mengeluarkan apa yang di dalam kesesakan hatinya dan bisa punya teman yang dapat memberikan masukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya percaya iman hanya timbul dari pendengar firman Tuhan. Bagaimana cara dapat jawaban? Hanya satu, firman Tuhan. Gak bisa dengan cara yang lain. Dan tips mungkin buat teman-teman supaya gak malu untuk kabarin tentang Yesus kepada teman-teman lainnya, Kak. Untuk anak-anak muda yang dipanggil dan mendengar kabar ini, mendengar kesaksian ini, jangan tunggu naik mimbar dulu untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu pegang mikrofon dulu agar didengar untuk melayani Tuhan. Tapi apapun dan dimanapun dan kepada siapapun teman-teman dipercayakan sama Tuhan untuk melayani Tuhan, lakukan bagianmu dengan setia. Apa contohnya? Teman-teman punya sosial media, beritakanlah kabar baik firman Tuhan. Teman-teman punya lingkungan yang mungkin gak banyak, mungkin gak kecil yang dengar teman-teman. Namun pakailah untuk melayani Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita dipercayakan sama Tuhan hari-hari ini, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hai, aku Glenn Immanuel. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan, aku juga mengalami proses yang sulit dan gak mudah. Aku mau ajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan doa konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu.